nama saya aslinya Muhammad Subki. Saya lahir di Tangerang tanggal 6 November tahun 68. Sudah setengah tua lah. Sudah lewat dari 50 ya. Alhamdulillah kami dari kecil memang dari keluarga yang santri gitu. Ayah juga seorang pendakwah, alhamdulillah, dan dari kecil memang sudah biasa hidup bersama syiar gitu. Sekolahnya juga semua sekolah agama, dari madrasah ibtidaiyah ke madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, sambil ada di pesantren. Jadi memang kita santri dari kecil udah jadi santri. Di mana Ki? Di Bogor, saya pesantren di Bogor, dari Bogor ke Sukabumi, ya gitulah. Selesai SMA, selesai aliyah, ada kesempatan ikut ikut semacam beasiswa gitu, penyaringan beasiswa ke Mesir. Alhamdulillah dari 40 anak yang lulus, saya nomor urut 39. Jadi ranking 2 dari bawah. Tapi keangkut gitu. Tahun 87 saya berangkat ke Mesir, Al-Azhar, masuk di Fakultas Usuluddin, ya mengkaji tafsir dan hadis sampai tahun 92. 92 selesai, masuk di ambil S2 di Zamalek University, di situ juga di dekat Kairo, tapi sebelah selatan. Cuma sayangnya S2-nya nggak selesai karena harus segera pulang. Jadi tahun 93 itu pulang. Sejak tahun 93 itu ya mulai aktif berdakwah. Ya keliling kampung, keluar kampung gitu ya, keluar masuk kampung. Jadi Ustadz kampung ya. Sampai 93 terus ya mengajar di sekolah, mengajar bahasa Arab di madrasah, sempat juga dosen di Polman Astra, ngajar agama, walaupun sekarang sudah nggak aktif lagi di kampus. Dan alhamdulillah aktif di lembaga-lembaga dakwah, ada Khairu Ummah Jakarta bersama Ustadz Ahmad Yani, ada lembaga dakwah Ittihadul Mubalighin bersama Kiai Syukron Makmun dan para kiai-kiai sepuh ya. Sekarang juga aktif di lembaga dakwah Al-Qudwah Jakarta Utara bersama ustadz-ustadz di Jakarta Utara. Sejak tahun 2021 bulan November kita diamanahkan untuk mengurusi CIC. Jadi marbot lah marbot CIC, dan itu langsung di SK-kan oleh Pak Gubernur Anies Baswedan. Periodenya sampai 2024. Ya, mudah-mudahan mohon doa restunya biar lancar. Alhamdulillah Islamic Center ini sebetulnya memang sebuah lembaga yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, yang landasan hukumnya kita semua di bawah keputusan Gubernur DKI, yang tentu salah satu peranannya itu adalah mengemban misi dakwah umat Islam di DKI Jakarta khususnya ya. Walaupun kalau jangkauannya kita ingin bahkan bukan cuma Jakarta tapi Indonesia, bahkan ke internasional. Salah satu sektor yang kita kembangkan di sini adalah sektor dakwah kemasyarakatan. Jadi bagaimana kita menanamkan nilai-nilai dakwah itu kepada masyarakat dengan jalan yang mudah gitu, dengan jalan yang sederhana, bisa diterima, nggak terlalu rumit-rumit gitu. Maka kalau kita lihat kegiatannya juga di sini kebanyakan kegiatannya sederhana. Ada ibu-ibu baca Quran di atas, ada ibu-ibu setiap hari Ahad itu kajian duha. Jadi mereka sholat duha, kemudian ada kajian-kajian sederhana, ada pengembangan baca tulis Al-Quran dengan berbagai macam metode ya.
ada metode Iqra, ada Al-Barki, bahkan Ustadz Bobby Heribowo dan siapa itu yang artis itu salah satu yang sudah hijrah juga itu baru aja kemarin mensosialisasikan gemar menghafal dan membaca Al-Quran. Jadi tapi sekali lagi kita suguhkan dengan cara-cara yang sederhana gitu, karena masyarakat kita kan udah rumit ya, rumit ekonomi, rumit macam-macam lah ya. Ya, jadi mereka lebih senang kepada sesuatu yang mudah, gitu, sederhana. Masyarakat sekitar berarti? Masyarakat sekitar. Ya. Kalau untuk masyarakat jauh, jangkauannya melalui media-media kita, radio dan lain sebagainya, media online. Tapi juga kita juga menyelenggarakan syiar-syiar yang sifatnya massal. Misalkan ada event-event nuzul Quran, itu jangkauannya se-DKI. Hafalan khataman kubro itu paling enggak ada 500 sampai 1000 anak santri menghatamkan Al-Quran. Kemudian ada tilawah Quran on the street ya, mereka bertadarus di pinggiran jalan. Itu sudah kita lakukan di Ramadan kemarin, merupakan rangkaian dari nuzul Quran, dan konsepnya tadarus bersama Quran sambil wisata gitu, nongkrong di taman, ya di kebun-kebun. Kita siapkan buka puasa bersama waktu itu sampai 5.000 paket itu nggak cukup. Artinya yang hadir tuh kurang lebih 5.000-an orang. Jadi mereka kan inginnya yang rileks gitu, nggak yang tegang-tegang. Kalau yang tegang-tegang kan komunitasnya ada lagi lah ya. Tapi kita yang suguhkan tuh yang rileks. Jadi ya kira-kira begitu. Tapi kemudian juga kita tidak melupakan juga silaturahim kita kepada guru-guru, para senior, para ulama, habaib. Ya. Alhamdulillah kita ya beberapa kali juga didatangi oleh Kiai Supron Makmun, Kiai Haji Munawir Asli, Pak Gubernur juga mendampingi mereka gitu ya. Artinya kepada para ulama kita menghormati, dan kita nggak pilih-pilih ormas mana ya. Saya pikir kita harus bersatu ya. Ada mungkin tokoh dari Muhammadiyah, ada dari NU, sudah jelas ya, karena juga masyarakat sini mayoritas juga dari kalangan NU, dan kita sangat mengakomodir teman-teman dari ormas Islam yang lainnya tanpa ada diskriminasi gitu. Artinya mengikat persatuan ya. Kita pikir kan yang justru PR kita itu kan menyatukannya itu ya. Kalau perbedaan sih emang udah kodratnya berbeda. Kalau perbedaannya diperunjing terus nggak selesai-selesai. Jadi kita lebih mengedepankan mendekatkan, merekatkan gitu. Alhamdulillah di kita juga udah ada Pondok Sulaimaniyah, Pondok Pesantren Tahfidz Sulaimaniyah. Tahun itu yang dari Turki itu. Yang dari Turki itu kerjasama kita dengan mereka. Dan rencananya bulan ini akan hadir sekitar 250 orang santri mukim di sini. Berapa program itu? Program yang ada di sini mereka rata-rata 2 tahun. 2 tahun terus mereka ke Turki. Datang lagi murid baru gitu. Ya sepertinya mereka juga mengakomodir visi misinya JIC ya, kita juga cocok dengan Sulaimaniyah mengembangkan dakwah, jadi saling menguntungkan. Lokasi ini jadi ramai dengan anak-anak penghafal Quran. Kegiatannya itu juga bukan cuma skala nasional jadinya ya. Kalau bazar Sulaimaniyah itu yang datang dari Jerman, dari Turkinya datang. Jadi kayak kurban kemarin itu ada juga utusan Sulaimaniyah dari Jerman yang datang. Jadi ya kita pokoknya yang namanya Islam ahlan wa sahlan ya. Selamat datang lah. Kita senang sekali membangun kebersamaan itu. Dan saya pikir sesuai misi awalnya bahwa Pak Sutioso ketika itu ya membangun Islamic Center dari yang tadinya dari lokalisasi mohon maaf maksiat gitu ya, kan sampai disebut minal haram jadah ila sajadah gitu. Minaz zulumati ilan nur kira-kira gitu ya. Ya tema kita sekarang
merangkul, mendekatkan semua unsur, termasuk juga masyarakat sini, kan sini menengah ke bawah. Kita juga nggak melupakan mereka dengan kegiatan sosial, ada santunan-santunan, ada sunatan massal, pemberdayaan ekonomi, ada pelatihan bikin mie, ada pelatihan bikin roti. Ya maksudnya ya, dan itu kita adakan gratis ya buat mereka. Ya maksudnya setelah itu mereka diharapkan mengembangkan usaha di tempatnya masing-masing. Untuk pelatihan mie kita alhamdulillah di backup sama Bogasari. Jadi pelatihnya, sumber bahannya. Alhamdulillah gitu ya. Banyak sekali pihak yang ingin memberikan kontribusi di sini. Jadi sekali lagi kita tidak semata-mata ngurusi ibadah, tapi sosial juga kita rambah, karena itu bagian dari dakwah juga kan. Memakmurkan masjid itu kan pertama mendirikan sholat, setelah mendirikan sholat kan menunaikan zakat. Nah kalau zakat itu artinya kan sosial. Tidak hanya dibangun hati dan pikirannya, tapi juga kantongnya sama dapurnya. Visi Jakarta Islamic Center itu menjadikan pusat peradaban Islam dunia. Jadi targetnya ke sana. Kita juga kan kalau visi harus yang luas, tinggi ya. Jadi maksudnya kita menghadirkan Islam yang baik itu ya, kita ingin suguhkan ini loh konsep kita loh. Bukan yang terorisme, bukan yang radikal, karena sebetulnya kan itu kan jauh ya dari Islam. Nggak ada Islam radikal. Kalaupun ada orang Muslim yang radikal itu kan karena salah jalan aja. Tapi Islamnya sendiri kan nggak ada yang intoleran, tuh nggak ada. Jadi kita ingin membangun ini sebagai pusat peradaban. Jadi makanya sekali lagi ketika kita bicara peradaban nggak cuma ibadah. Di sini ada budaya. Di bulan September kita akan ada festival budaya, insya Allah, festival budaya, dan itu akan menghadirkan utusan-utusan dari provinsi-provinsi lain se-Indonesia. Kita undang. Di akhir Juli ini ada festival wisata halal. Ada festival wisata halal atau tukar kali ya, yang tadi Juli, yang ini September. Kita juga kerjasama dengan para pemangku pelaksana wisata, tapi yang orientasinya ke orang-orang Muslim ya, karena kita ingin membangun konsep wisata orang-orang yang memang punya kecenderungan tidak neko-neko lah. Kan nggak semua wisatawan itu yang sekuler, nggak semua. Indonesia juga banyak wisatawan dari Timur Tengah, keluarga gitu, dan mereka kepengennya yang Islami gitu. Nah kita berusaha menyuguhkan konsep-konsep wisata halal. Kita ada kanal juga wisata halal Pak. Iya. Oh ada. Oh alhamdulillah, nanti bisa dikerjasamakan terus ya. Gitu, insya Allah. Kita sudah bikin semacam tahapan-tahapan. Ya paling tidak di tahun ini misalkan ada mengenalkan dulu konsep-konsep yang ingin kita kaitkan dengan peradaban itu apa aja sektornya. Dan ternyata kan kita nggak hanya ngurusi yang ibadah itu ya, termasuk seni budaya. Ramadan kemarin kita baru ada pameran kaligrafi internasional. Kelewatnya kita. Iya. Itu selama sepekan tuh kemarin tuh. Ada kurang lebih dari 26 negara. Ya walaupun ada yang hadir ke sini, pelakunya ada yang mengirim saja benda-benda yang dipamerkan, kemudian bisa melakukan lewat online juga ada. Pesertanya sekitar 102 peserta dari 26 negara. Nah itu artinya bahwa Islam itu sebetulnya luas gitu. Nggak cuma sektor ibadah saja, dan masjid ya berhak juga mengelola kemajemukan program-program keislaman itu gitu. Mulai dari yang bersifat ubudiyah sampai yang bersifat ekonomi bahkan sosial gitu kan. Jadi sekali lagi kita juga banyak
terinspirasi dengan masjid-masjid besar di Indonesia yang punya program-program yang lebih baik. Artinya tahapan penawaran itu sudah mulai kami lakukan, sudah mulai kami gaungkan bahwa kita menghadirkan Islam yang tidak jumud ya, yang tidak kaku gitu ya, yang fleksibel, bahwa Islam itu mudah gitu dan dia menyenangkan. Alhamdulillah juga kita bangun program-program yang buat anak-anak. Kita juga ingin menjadikan Masjid Jaisa ini masjid yang ramah anak. Ya, makanya kalau teman-teman Langit 7 hari Sabtu atau hari Minggu ke sini itu rame. Rame, ada yang bawa tikar, makan-makan gitu. Piknik. Iya, kayak piknik lah ya. Ya kan, orang kita butuh juga ruang-ruang terbuka dan mereka sangat senang dengan menemukan ruang terbuka kayak di Jaisa. Ini kawasan ini 10,8 hektar. Dari ujung sebelah utara sampai selatan 10,8. Jadi taman-tamannya, kebun-kebunnya cukup luas. Jadi kalau hari Sabtu, Ahad itu ramai. Jadi ruang publiknya masyarakat. Ruang publik dan untuk kita buka untuk umum. Dan kita ada juga pegawai yang piket di hari Sabtu dan Ahad. Enggak libur semuanya gitu. Dan ya artinya masyarakat perlu itu gitu, dan kita membuka. Dan kita juga membuka sarana kita untuk digunakan untuk sekolah-sekolah yang ada di sekitar sini. Ada madrasah-madrasah aliyah, sanawiyah gitu, yang program tahfiz Qur'annya di sini. Jadi mereka ketika jam belajar Quran datang ke sini, gurunya bersama murid-muridnya. Ya kita juga seneng ya, karena masjid kita jadi ramai kan. Alhamdulillah, jadi saling menguntungkan lah kira-kira. Ya, semakin mendekatkan masyarakat dengan Islam dengan cara seperti itu. Artinya kita nggak kepengen kita menjadi eksklusif gitu. Ini terbuka gitu. Ya, terbuka untuk ya, tapi tentu dengan ada batasan ya. Ketika itu dari kalangan yang kira-kira menimbulkan masalah ya kita juga enggak lah. Ya kontradiktif gitu ya kita enggak juga. Pertama tantangannya mungkin yang pertama ya minat juga ya, minat masyarakat yang terus harus ditumbuh kembangkan ya. Karena memang ya masyarakat kita kan perlu mendapatkan sentuhan terus ya. Yang pertama itu ya, yang kedua juga mungkin faktor anggaran juga harus ditingkatkan ya. Makanya kita selalu berusaha. Sumbernya dari Pemprov, dari APBD. Kita mendapatkan dari alokasi APBD. Ada Jiswaf yang dikelola juga? Ada dari Jiswaf, ada kelola umat, ada dari dana-dana umat juga ada. Ya porsinya beda-beda. Dan tentu yang sangat kita harapkan juga adalah semacam pemeliharaan rutin terkait sarana. Karena ini kan sarana kan besar sekali. Dan sudah cukup lama ya, 2003 sampai 2022 berarti hampir 20 tahun ya. Artinya memang udah banyak yang perlu diperbaiki. Insya Allah nanti bulan Agustus ini kita mau renovasi atap ini atas dan kubah. Insya Allah sudah disepakati, tinggal teknis kerjanya kapan akan dimulai. Jadi memang kendalanya sarana yang harus mendapatkan perhatian untuk diperbaiki. Dan masyarakat kan taunya ini masjid pemerintah. Kalau masjid pemerintah ya kita juga nggak berani jor-joran untuk menarik infak ya. Karena orang lihat ini kan punya pemerintah. Padahal kita nggak menutup pintu juga untuk mereka berinfak dan lain sebagainya. Kita berarti kan paling tidak kita mengemban misi ke pemerintahan provinsi yang pertama. Misi kita juga harus sejajar dengan misinya Pak Gubernur. Bagaimana memunculkan kemajuan untuk masyarakat dan umat. Saya pikir dukungan pemerintah itu adalah nilai yang lebih yang luar biasa. Selain itu juga kita kan punya garis koordinasi itu dengan birokrasi, bisa mendapatkan prioritas ya.
dengan Pemprov DKI sendiri, dengan dinas-dinas terkait, juga dengan para wali kota. Kita punya akses dengan 5 wali kota, ya, dengan camat-camat. Jadi alhamdulillah koordinasi kita direspon selalu. Kalau kita ada kegiatan besar, kita tinggal meminta bantuan polisi, Satpol PP, yang mereka selalu siap gitu. Artinya bahwa masjid ini mendapatkan semacam respon positif, ya itu sangat luar biasa. Ya, tinggal tergantung mungkin seberapa banyak kreasi-kreasi kegiatan yang harus kita hadirkan untuk masyarakat itu supaya menarik. Insyaallah. Saya pikir Islam di Indonesia itu salah satu yang terbaik ya di dunia ya. Karena kita ini boleh dibilang masyarakat yang menerima Islam itu tanpa masalah. Kalau boleh dibilang itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bukan promosi yang satu itu ya. Artinya apa? Kehadiran Islam di awal masa-masanya itu direspon sangat positif. Bahwa Islam itu bukan agama yang bertentangan dengan tradisi, bukan agama yang menghentikan sesuatu yang sudah baik di kalangan masyarakat. Bahwa Islam hadir di Indonesia mewarnai supaya lebih baik, itu fakta. Kenapa kemudian begitu banyak masyarakat yang meresponnya dengan luar biasa? Dalam waktu singkat kita bisa menjadi mayoritas 90% lebih, itu kan luar biasa. Artinya ini menunjukkan saya berani membuktikan bahwa Islam yang dihadirkan ke Indonesia ini Islam yang ramah gitu. Islam yang cocok dengan naluri keindonesiaan. Orang Indonesia kan disebut orang ramah. Nah, Islam ini ramah, datang kepada masyarakat yang ramah. Maka penerimaannya luar biasa. Maka kami sangat menghargai ya. Kita punya jalur keislaman ini, ulama-ulama Betawi. Ada sanat ulama Betawi sampai ke Mekahnya gitu, kira-kira nyambung. Artinya kita sangat menghargai peran-peran para ulama. Ya, dan ini tidak mungkin terjadi ya kalau tidak perannya ulama. Artinya di awal bahwa mereka menghadirkan Islam ini yang betul-betul rahmatan lil alamin, real, fakta, gitu. Bukan cuma konsep, tapi sudah menjadi sesuatu yang menjadi kenyataan. Nah, adapun nanti nyatanya memang masyarakat kita masih butuh kemajuan ilmu, butuh peningkatan, yaitu tahapan. Tapi pada dasarnya sendiri Islam ini datang cocok sekali dengan orang Indonesia yang ramah, yang kulturnya juga bagus. Ya, kalau kulturnya mau diperbaiki tinggal sedikit-sedikit dipoles. Dan saya pikir kulturnya orang Indonesia ini juga nggak salah-salah amat. Kalau ada yang keliru dikit ya tinggal benerin aja gitu. Jadi nggak lantas kemudian semua kultur itu dihapuskan, tidak. Ada yang diislamisasi. Ya, kita mengenal kultur apa itu wayang, kan itu bisa diislamisasi. Saya pikir itu contoh-contoh konkret lah yang kita yang hidup di zaman sekarang ini perlu belajar juga kepada para ulama terdahulu untuk bagaimana sih mensinkronisasi antara suku, budaya dengan agama tanpa ada masalah. Jadi kalau saya lebih mengambil jalur damai lah, damai. Kan Islam itu damai. Islam itu damai. Salam kan. Saya pikir gini ya, Kang, dalam setiap kelompok selalu saja ada yang berlebihan. Baik yang pro maupun yang kontra, selalu ada yang berlebihan. Dan kita pikir nilai-nilai Islam itu jauh dari sifat-sifat berlebihan itu. Baik berlebihan secara pro maupun berlebihan secara kontra. Artinya kita ada kewajiban membangun koordinasi, kolaborasi dengan antar
golongan, antar umat, bahkan antar agama kan. Kalau memang semuanya prinsipnya ingin menghasilkan sebuah kebaikan, saya pikir ketemu itu. Tapi memang setiap kelompok itu ada oknum. Jadi jangan kemudian aktivitas yang dilakukan oleh oknum yang sebagian kecil ini kemudian dianggap semuanya begitu. Jangan gara-gara nilai titik rusak susu sebelanga lah gitu. Artinya kita tidak menafikan, bisa jadi dari kalangan Islam ada yang berlebihan, ada, tapi kan nggak banyak. Cuman memang kadang-kadang kan kalau udah dimasukin berita ini digoreng terus, diangkat ke medianya luar biasa. Makanya muncul akhirnya ada nuansa-nuansa atau artikulasi atau narasi yang seolah menjadi Islamfobia dan semuanya mendekatkan Islam, sehingga menganggap, tadi Pak Kiai bilang Islam itu damai, Islam itu ramah, sehingga mengesankan Islam itu kok keras, kok semua seperti itu. Jadi memang itu tadi ya, kalau saya sih curiganya sih memang ada kekuatan-kekuatan yang ingin kalau Indonesia itu nggak nyaman ya, nggak akur gitu ya, diadu-adu terus. Saya curiganya begitu. Karena kelihatannya kalau isu satu sudah mulai sejuk, adem, ada lagi isu yang lain, dibikin lagi, goreng macam-macam. Dan itu nunjuknya itu ya ke umat Islam, selalu umat Islam. Jadi saya pikir ini adalah sesuatu yang tidak perlu dikembangkan, sesuatu yang buruk ya, bukan buat Islam itu sendiri, tapi bahkan buat negara dan masyarakat. Jadi saya pikir semua komponen bangsa ini harus menyadari betapa pentingnya kita hidup berdampingan itu dalam keadaan damai itu melebihi segala-galanya. Toh nggak ada kok agama yang mengajari kita rusuh, itu nggak ada. Walaupun saya bukan orang Kristen, saya yakin agama Kristen itu nggak mengajarkan buruk kepada pemeluknya. Gitu. Ya walaupun saya tidak membenarkan secara spesifik ya, tapi nggak ada lah agama yang menanamkan nilai keburukan, pasti nggak ada. Artinya apa? Yang memiliki niatan-niatan jahat kepada kita harusnya kita sama-sama counter gitu. Harus sama-sama kita hentikan. Dan itu tentu melalui kedewasaan berpikir setiap golongan dan umat. Ya kalau yang menghadirkan Islam itu mengerikan, dan memang sepertinya ini sebuah rekayasa global ya. Makanya ketika ada gerakan yang Islamofobia itu harus ditolak. Apa itu anti Islamofobia, mulai dari gerakan yang didengungkan oleh PBB ya, United Nations kan sudah mengeluarkan deklarasinya. Itu saya pikir harus didukung, dan didukung itu bukan cuma oleh orang Islam, tapi oleh semua komponen ya, oleh teman-teman yang beragama lain pun ya, secara objektif lah, jangan kemudian menilai sebagian karena sebagian kecil jadi merusak citra Islam secara keseluruhan. Saya pikir di agama-agama lain pun oknum itu selalu ada. Radikalisme itu ya mungkin oknum aja gitu, cuma akhirnya jadi digede-gedein. Cuma memang ini media di Indonesia ini saya kadang-kadang suka sewot gitu ya. Kenapa sih segitunya gitu? Kalau giliran sama Islam tuh kayaknya dibikin berjilid-jilid gitu. Gak selesai hari ini besok masih digoreng lagi. Padahal kan yang berbuat jelek kan banyak. Di kalangan yang lain juga banyak. Gitu. Kalangan-kalangan orang yang tidak beragama apalagi lebih banyak. Jadi tolonglah, kita masih punya ada bangsa yang harus diselamatkan, NKRI yang harus dijaga. Gitu. Jadi memang banyak memprediksi bahwa kalau kita dari kajian jurnalistik itu isu-isu Islam itu ke depan itu akan menjadi isu yang paling menarik. Iya. Namun kami menangkapnya itu bukan sebagai sebuah gorengan, tapi kita malah yuk kita mengimbanginya dengan cara yang artinya ini memang kita harus lawan dengan menghadirkan berita-berita yang baik ya, faktual gitu. Kan kalau itu kan sifatnya naratif semua gitu. Karangan semua, khayalan kayak Marvel gitu, khayal semua.
Tahu-tahu akidahnya diganti nih. Jadi kalau ada Langit 7 yang ingin menyampaikan berita-berita konkret, ya saya sangat mengapresiasi. Sebetulnya problematika umat kita itu kan udah kebaca ya. Yang paling besar itu sebetulnya, yang paling bermasalah itu sisi ekonomi, ekonomi umat gitu ya. Saya pikir akidah mah aman ya, kalau orang Islam Indonesia aman. Cuman kan akidah bisa keganggu gara-gara faktor ekonomi. Kan Rasul pernah bilang, jangan-jangan kefakiran itu menjadikan orang jadi kafir. Maka sebetulnya yang paling harus kita mendapatkan perhatian itu ekonomi umat. Bagaimana kita mencari bibit-bibit perbaikan dan solusi dari sektor ekonomi. Maka terus terang di JIC juga ada program-program usaha, ya semacam UKM lah, mulai dari pembinaan, pelatihan, ya, itu ada. Walaupun tentu tupoksi kami tidak mayoritas di situ, tapi kita nggak melupakan sisi ekonomi. Makanya alhamdulillah kalau ada kegiatan itu kita selalu mengundang Sudin UKM ya, dari wali kota supaya bisa berkegiatan di sini. Alhamdulillah kita juga ramai dengan kunjungan orang ya, secara belanja juga mereka siap menjual dan mereka juga ada yang membeli. Jadi saya pikir pengembangan ekonomi ke depan itu harus lebih baik ya, karena kalau ekonomi kita dijerat sama kepentingan-kepentingan yang nggak jelas kan dimiskinkan terus ya. Kalau orang miskin kan gampang diadu. Ini masalahnya. Kenapa di negara-negara lain misalkan lebih tenang, lebih, ya salah satu sebabnya mereka sejahtera. Sejahtera. Ya, kalau di Indonesia ini sejahteranya belum tercapai ya, kecemburuan, kesenjangan. Ya kan kriminalitas itu akan muncul seiring tidak ada kesejahteraan. Ada istilah di masjid bisa sendal aja bisa hilang, motor bisa hilang. Itu kan faktor bukan faktor akidah, tapi itu faktor ekonomi sebetulnya yang kemudian mempengaruhi jiwa seseorang. Jadi saya pikir sudah waktunya para pengusaha muslim itu bertindak faktual. Bagaimana ada sebuah misi yang besar menghadirkan sistem perekonomian umat untuk paling tidak mengimbangi, kalau tidak bisa menggantikan tuh mengimbangi para ekonom-ekonom yang sedang berjaya hari ini. Kan luar biasa ya. Kalau kelebihan kembalian di Indomaret aja 200 rupiah untuk dana sumbangan. Kalau kita tanyain sumbangin kemana, dia nggak bisa jawab. Bayangkan kalau ada berapa toko di se-Indonesia, berapa jumlah kali 200 rupiah, itu kan dari sisi lebih istilahnya itu apa itu, remahnya doang gitu. Belum ekonominya, itu baru remahnya doang. Kalau ekonominya lagi, cuma kan memang sekali lagi ya, orang kita tuh kalau udah mulai meningkat ekonominya pastinya banyak gangguan, tantangannya, rintangannya. Itu bagian dari resiko lah yang harus dihadapi. Sebenarnya memang itu sesuatu yang tidak bisa dielakkan ya. Sebuah perkembangan kawasan perkotaan pasti membutuhkan lahan yang cukup, dan ketika tidak ada kebijakan yang memelihara mereka, orang-orang Betawi, tentu mereka akan terkikis. Makanya kalau saya melihat ada kebijakan dari Pak Gubernur sekarang itu kan menjaga, melestarikan komunitas Betawi ya, menjaga budaya Betawi. Saya pikir itu perlu sangat diapresiasi. Kemudian merevitalisasi kampung-kampung, ada kampung deret, ada kampung susun dan lain sebagainya. Saya pikir itu bagian dari ranah kebijakan gubernur yang saya sangat mengapresiasi.
Karena kalau mereka orang Betawi itu semuanya tergusur, pasti bukan cuma orangnya yang tergusur, tapi bisa jadi masjidnya juga tergusur. Iya, betul. Kalau udah nggak ada orangnya, Iya. masjidnya mau siapa yang ngisi? Maka saya pikir mempertahankan komunitas Betawi itu menjadi PR besar ya buat pemerintahan DKI Jakarta. Di mana-mana juga orang dipelihara, dicagar budayakan. Makanya alhamdulillah kalau kebijakan sekarang itu kan nggak gusur-gusur, itu lebih kepada mengedepankan dialog. Saya pikir itu langkah-langkah yang bagus. Sebuah resiko juga ya bahwa kemudian kalau perkotaan ini tumbuh dengan pesat, memang kehidupan itu jadi sangat majemuk dan sangat sangat bermacam-macam gitu, sangat berbeda-beda. Tinggal tergantung kekuatan pada individu-individunya saja yang kemudian bisa mempertahankan budaya dan kebiasaan. Tapi saya pikir alhamdulillah di beberapa spot itu ya, khususnya spot-spot kawasan keislaman kayak di Kuitang, kayak di Bukit Duri, itu kan masih terpelihara ya. Tinggal bagaimana kemudian menumbuhkan minat masyarakatnya untuk sama-sama mempertahankan itu. Artinya ulama Betawi sendiri. Ulama Betawi sendiri alhamdulillah masih ada. Karena kan istilahnya kalau kata lagunya Sidul itu anak Betawi kerjanya sembahyang mengaji gitu kan. Nah sekarang anak Betawi nggak tahu cari duit. Memang ada semacam ya kekurangan ya. Makanya ulama-ulama Betawi itu diharapkan juga bisa mengembangkan keulamaannya atau kajian-kajian keislamannya lebih masif lagi. Kalau dulu kan ada Kiai Haji Abdullah Syafi'i dengan Asyafi'iyahnya yang kemudian ke Jatiwaringin, di Tebet dan lain sebagainya. Saya pikir tinggal menjaga aja. Alhamdulillah kita masih ada Kiai Supron Makmun ya, walaupun sekarang sudah sepuh dan berpindah ke pinggiran. Dulunya kan di Senopati ya. Itu pusat kota banget ya. Kemudian sekarang pindah ke Jagakarsa. Tapi kan dulu Senopati cuma 6.000 meter, sekarang 5 hektar. Ya pasti mau dong tukar kayak gitu. Ya suasananya juga tidak terlalu bising gitu. Jadi saya pikir keulamaan Betawi ini harus didorong terus agar sanad-sanad ini tetap terjaga. Ya tentu memang ulama ini tantangannya luar biasa ya. Apalagi sekarang kan kadang-kadang terbelah karena politik, karena macam-macam. Ya saya pikir di tengah-tengah kondisi seperti itu ya ulama harus mengambil peran sebagai tetap pemersatu umat ya. Biar kata politiknya berbeda-beda, tapi umat tetap harus terjaga gitu. Ya cuma itu tadi, kadang-kadang ada yang menggunakan menggunakan itu untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya temporer ya. Biar sibuk sendiri. Ya tidak begitulah semestinya, bahwa umat ini harus dijaga, bahwa kesatuan masyarakat kita harus terpelihara, itu PR kita juga. Saya tidak melarang orang berpolitik ya, karena politik itu hak individu dan semua juga penting. Tapi jangan sampai kemudian dia melahirkan sebuah perpecahan yang tajam di antara umat. Saya melihatnya gini ya, orang Indonesia ini orang yang sejak awalnya itu sangat senang bersama-sama, gotong royong. Kan ada istilah mangan orang mangan, sing penting ngumpul. Artinya kalau nggak makan aja bisa ngumpul, kenapa bisa makan nggak bisa ngumpul? Artinya sebuah filosofi masyarakat kita yang senang bermasyarakat bersama-sama. Makanya kan kalau kita lihat di semua suku di Indonesia, mereka ada upacara-upacara, ada kebiasaan-kebiasaan. Kalau di Betawi kan ada perwahan, ada selamatan, ada merhabaan, muludan. Itu kan bagian dari realisasi kebersamaan sebetulnya. Ya.
Cuma mungkin tinggal para pemangku kebijakan ini mendorong supaya potensi ini terarah dengan baik, dikelola dengan baik, dan juga mendapatkan feedback yang baik. Artinya selama ini belum terarah cukup bagus. Saya pikir sudah ada upaya ke sana ya, cuma mungkin belum maksimal. Artinya dana-dana zakat dari masyarakat ini kan banyak. Potensinya itu sampai triliunan ya. Kalau ini dikelola dengan baik, kemudian masyarakat merasakan nilai pengembalian, feedback yang cukup baik, mereka akan meningkat kepercayaannya. Cuma kan masyarakat kita kalau udah hilang kepercayaan itu yang repot. Makanya kan kayak orang-orang kita ini senangnya zakat tuh langsung gitu ya, apa head to head gitu ya, karena mungkin ada kekhawatiran atau bagaimana pengelolaan zakat itu kurang baik gitu. Ada kekhawatiran seperti itu. Maka saya pikir semua lembaga-lembaga pengelola zakat harusnya bisa berlaku secara lebih baik lagi agar masyarakat lebih percaya lagi dan bisa menyalurkan zakat infak sedekahnya kepada lembaga-lembaga yang memang kompeten dan terpercaya. Sebetulnya ya lebih baik secara lembaga. Ya, karena kalau pribadi kan fokusnya nggak jelas. Dia bisa kemana aja dan tanpa ada program ya. Tapi kalau melalui lembaga kan bisa ada program. Bagaimana mungkin misalkan orang Indonesia membantu rumah sakit di Palestina? Kalau sendiri-sendiri ya nggak mungkin ya. Bagaimana misalkan orang Jakarta membantu pembangunan masjid di NTT, itu kan harus melalui lembaga. Jadi saya pikir lembaga-lembaga zakat yang akuntabel ya, yang bisa dipertanggungjawabkan sangat diperlukan karena lebih bisa mengarahkan sasarannya lebih tepat dan lebih progresif. Kalau ini jawaban untuk masa sekarang ya. Jawaban pernyataan itu kan sesuai waktu. Ya, kayak minum obat kan sesuai waktu. Kalau sudah lewat dosisnya udah nggak cocok. Kalau untuk masa sekarang saya pikir lebih baik tidak oleh negara. Dan negara kan dalam beban yang berat, dalam problematika yang banyak, belum urusan-urusan banyak lah. Jadi saya pikir boleh juga ormas-ormas yang memang kredibel ya mengembangkan sebuah lembaga zakat yang tentu negara berhak mengauditnya, bahwa negara berhak mengawasinya ya. Tapi kalau negara langsung mengelola, terkadang kan negara kan mengurusi umat yang berbeda. Ya. Jadi saya pikir lebih baik kalau ormas-ormas yang kredibel atau lembaga-lembaga yang punya landasan legalitasnya resmi mengelola zakat lah, karena dia juga lebih dekat ke masyarakat dan kemudian penyalurannya juga lebih tepat sasaran. Saya pikir lebih baik ya. Sebab kalau negara cukup yang besar-besar saja lah, gitu kira-kira. Bagaimana dengan dana haji itu kan itu negara lah, apa kira-kira gitu. Baca berita Islam modern hanya di Langit 7 insya Allah.